Baik, berikutnya akan kita lanjutkan dengan reaksi gelap. Ya, sebelumnya kita sudah bahas mengenai reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini dinamakan juga siklus Calvin atau siklus Benson-Calvin. Nah, tadi kita sudah bahas pembentukan ATP dan NADPH di reaksi terang. ATP dan NADPH yang dibentuk pada reaksi terang ini akan masuk ke reaksi gelap dan digunakan untuk mengonversi CO2 atau karbon dioksida menjadi gula berkarbon 6 dan senyawa-senyawa berbasis karbon yang lainnya. Inilah reaksi gelap pada fotosintesis dan proses ini terjadi pada stroma, yaitu bagian dalam dari kloroplas. Siklus Calvin itu kita bisa bagi menjadi 3 stage atau 3 fasa, yaitu fasa fiksasi, fasa reduksi, dan fasa regenerasi. Kita mulai dari suatu senyawa yang namanya ribulosa 5-fosfat. Ini adalah suatu jenis monosakarida berkarbon 5. Kemudian dia akan mengalami fosforilasi dengan menerima ATP. ATP ini yang tadinya dari reaksi terang. Kemudian ada situs pada nomor 1, karbon nomor 1 juga akan terfosforilasi sehingga kita bentuk sekarang ribulosa 1,5-bisfosfat. Kemudian pada tahap atau reaksi yang kedua akan diterima CO2. CO2-nya diikat, makanya namanya fiksasi, dan kemudian molekulnya dipecah jadi 2. Ini kan tadi karbon 5 ya, tambah CO2, jadi ada 6 karbon sekarang dipecah menjadi 2 karbon 3. Yaitu 3 fosfogliserat. Lalu 3 fosfogliserat nanti akan difosforilasi lagi menjadi 1,3-bisfosfogliserat. Kalau fosfogliseratnya ada 2, maka dibutuhkan juga 2 ATP sehingga dihasilkan 2 molekul 1,3-bisfosfogliserat. Kemudian 2 molekul ya, 1,3-bisfosfogliserat akan diubah menjadi bentuk tereduksinya yaitu gliseraldehid 3-fosfat. Kalau tadi bentuknya gliserat atau asam karboksilat, sekarang kita ubah menjadi bentuk aldehidnya. Saat terjadi proses reduksi dari gliserat menjadi aldehid, akan masuk 2 molekul NADPH yang nantinya akan teroksidasi menjadi 2 NADP+. Oke? Sekarang kamu lihat pada tahap 1 itu terjadi fiksasi atau pengikatan. Ada CO2 yang diikat, jadi CO2 itu masuknya di sini ya. Kemudian masuk juga ATP di reaksi ini, kemudian di reaksi itu, dan juga masuk NADPH. Jangan lupa bahwa ATP dan NADPH ini merupakan produk-produk dari reaksi terang yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi, di mana gliseraldehid 3-fosfat, 2 molekul ini nanti akan digabungkan menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat nanti akan mengalami regenerasi menjadi ribulosa 5-fosfat kembali, di mana ribulosa 5-fosfat akan muter lagi ke sini dan menghasilkan molekul-molekul bentuk-bentuk terregenerasi kembali dan mengikat lagi CO2, mengikat lagi ATP dan NADPH dari reaksi terang. Ini adalah intisari dari reaksi gelap atau siklus Calvin. Sekarang kita coba lihat strukturnya. Oke. Kita mulai dari ribulosa 1,5-bisfosfat, yaitu dari yang ini ya. Strukturnya seperti ini, dia merupakan suatu karbon 5, dari atas ya. 1 2 3 4 5. Kemudian nanti dia akan melepaskan H+ sehingga terbentuk intermediate enediolat, yaitu dari ada Ne-nya di sini ya. Kemudian ada diol, ada 2 OH, kemudian ada semacam karboksilat tadinya ya. Namanya enediolat. Kemudian dari sini barulah masuk CO2. CO2 tersebut nanti akan dimasukkan ke karbon nomor 2 sehingga terbentuk suatu 2-karboksi 3-keto-arabinitol 1,5-bisfosfat ya, cukup kompleks di sini ya. CO2-nya nanti masuk ke nomor 2 sehingga nanti kita akan temukan CO- sekarang di karbon nomor 2. Kemudian akan masuk air H2O. H2O-nya ini akan masuk ke ikatan rangkap di sini sehingga nanti kita akan lihat C ini akan mengikat sekarang OH dan juga OH, jadi ada 2 ya. Kita namakan ini intermediate terhidrasi karena sudah masuk 1 molekul air. Kemudian nanti dengan bantuan H+
Nah, karbon 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dipecah 2 menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Ini adalah dari sini ke situ ya. Ringkasnya seperti ini, CO2-nya masuk, tapi sebetulnya CO2-nya itu masuk di tahap intermediate endiolat. Baru nanti dia menjadi molekul ini, kemudian terus lagi pecah 2 menjadi 3 fosfogliserat. 2 molekul 3 fosfogliserat ya. Proses ini dikatalisis oleh sebuah enzim yang namanya Rubisco. Nah, kita bisa lihat dari 3 fosfogliserat lanjutannya ya. Kita sudah menghasilkan di sini 2 molekul 3 fosfogliserat, kemudian 2 molekul tersebut akan lanjut menjadi 1,3 bis fosfogliserat dengan bantuan ATP. Kemudian 1,3 bis fosfogliserat akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat dengan bantuan NADPH yang kemudian nanti akan teroksidasi menjadi NADP+. Kemudian gliseraldehid 3 fosfat ini dapat mengalami isomerisasi menjadi dihidroksiaseton fosfat mirip dengan yang ada di glikolisis ya. Kemudian atau gluconeogenesis ya. Kemudian nanti dia membentuk fruktosa 1,6 bisfosfat. Fruktosa 1,6 bisfosfat nanti dapat lepas salah satu gugus fosfatnya untuk menghasilkan fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat nanti dapat mengalami isomerisasi membentuk glukosa 6 fosfat dan juga membentuk glukosa 1 fosfat. Nah, disinilah kita dapat menyintesis heksosa, gula-gula berkarbon 6 dari molekul 3 fosfogliserat ya. Jadi dia sebetulnya tidak langsung dari CO2 menjadi gula berkarbon 6 ini ya, tapi sebetulnya CO2-nya itu masuk ke ribulosa 1,5 bisfosfat jadi 3 fosfogliserat baru lagi terus membentuk karbon 6 atau gula berkarbon 6. Nah, ini adalah strukturnya. Kita mulai dari fruktosa 6 fosfat yang ada di sini. Fruktosa 6 fosfat itu akan bereaksi dengan gliseraldehid 3 fosfat, kemudian dengan enzim transketolase akan terbentuk eritrosa 4 fosfat dan silulosa 5 fosfat. Di sini kita bisa lihat apa yang terjadi, gula 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sudah kita bentuk di fruktosa 6 fosfat itu bisa bereaksi dengan 3 fosfogliserat. Kenapa dia bereaksi? Karena ujung-ujungnya kita ingin memperoleh lagi ribulosa 1,5 bisfosfat. Ya, ingat bahwa yang ada di siklus Calvin itu awalnya adalah ribulosa 5 fosfat atau ribulosa 1,5 bisfosfat. Nah, kita pengen kembali lagi ke sini. Maka dari gula 6 fruktosa 6 fosfat ini harus mengalami regenerasi. Oke. Jadi yang sedang saya bahas sekarang adalah bagian regenerasinya. Dari fruktosa 6 fosfat nanti dia bereaksi dengan gliseraldehid 3 fosfat, gula 6 tambah gula 3. Jadi C-nya nanti 9 ya. Pecah 2 menjadi gula 4 dan gula 5. Ini dikatalisis oleh transketolase. Kamu lihat yang terjadi adalah bagian ini ya, bagian atas ini 1, 2 ini dipindahkan ke sini. Oke? Kamu lihat yang warna biru ini dia pindah ke atas sini. Kemudian eritrosa 4 fosfat yang dihasilkan di sini yang bawah ini akan direaksikan dengan dihidroksiaseton fosfat oleh enzim yang namanya aldolase. Nah, aldolase itu ciri khasnya semuanya tertransfer ya. 1, 2, 3 ini semuanya pindah ke sini, nempel di sini. Jadi sekarang 1, 2, 3, 4 nambah 1, 2, 3. Jadi dia 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Namanya adalah sedoheptulosa 1,7 bisfosfat. Kemudian dari sini nanti bisa lepas satu fosfatnya yaitu fosfat di nomor 1 sehingga dihasilkan sedoheptulosa 7 fosfat. Kemudian sedoheptulosa 7 fosfat nanti akan bereaksi lagi dengan molekul yang sama ya, gliseraldehid 3 fosfat, dikatalisis lagi oleh transketolase di mana dia pindah lagi 2 karbon. Persis seperti ini ya. Ini 2 karbon atas transfer ke sini, ini pindah ke situ, ini juga begitu. 2 karbon yang atas pindah ke situ. Sehingga sekarang terbentuk ribosa 5 fosfat dan silulosa 5 fosfat. Selesai sampai di sini? Belum ya, karena kita maunya bukan ribosa, tapi ribulosa 5 fosfat. Meskipun sudah dekat ya, sama-sama sekarang sudah gula berkarbon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu menghitung nomor satunya, hitunglah dari yang paling atas ya. 1, 2 ya. Karbon nomor satunya itu yang paling atas biasanya ya. Pokoknya yang ada CO seperti ini kita usahakan dia mendapatkan nomor yang paling kecil, aturannya seperti itu.
Oke, sekarang sampailah kita ke ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat nanti akan mengalami isomerisasi dengan bantuan enzim fosfopentose isomerase membentuk ribulosa 5-fosfat. Sedangkan produknya yang lain yaitu silulosa 5-fosfat akan mengalami epimerase. Ya, ini dan itu adalah epimer. Epimernya di mana? Karbon nomor 3 nih ya, 1 2 3. Nah, di sini ini salah ya. Hati-hati nih, langsung kelihatan. Ini kita lihat silulosa 5-fosfat ini OH-nya cuma 1 di sini ya. Hati-hati. Ini OH-nya bukan 2 begini, harusnya OH-nya 1 saja di sini. Ya, mohon maaf ini slide-nya ada kesalahan. Ini adalah suatu epimer di karbon nomor 3. Nanti OH-nya dari posisinya yang di kiri akan dipindah ke yang kanan sehingga terbentuk ribulosa 5-fosfat. Proses ini dikatalisis oleh fosfopentose epimerase. Jadi 1 isomerase, 1 epimerase. Barulah terbentuk ribulosa 5-fosfat, barulah selesai tahap regenerasi. Jadi ini tujuannya regenerasi saja ya. Kamu lihat dari gula 6 bagaimana dia menghasilkan 2 gula 5. 6-nya tambah 3 jadi 4 plus 5. Kemudian 4-nya tambah 3 jadi gula 7. Gula 7-nya dimodifikasi. Gula 7 sampai di sini tambah lagi 3. 7 tambah 3 10 bagi 2 jadi 5 plus 5. Nah, gula 5 ini nanti akan mengalami antara isomerisasi atau epimerisasi ya, menjadi ribulosa 5-fosfat, mulai lagi siklus Calvin-nya. Oke, kemudian tentu saja ribulosa 5-fosfat lanjut ke ribulosa 1,5-bisfosfat, tambah lagi fosfat di nomor 1 dengan bantuan enzim fosforibulosa kinase. Tentu saja kalau dia melibatkan pengikatan fosfat seperti ini, nama enzimnya adalah kinase ya. Kalau sudah sampai di ribulosa 1,5-bisfosfat, maka dia akan balik lagi ke sini. Makanya dia akan berputar terus ya. Makanya namanya adalah siklus. Sehingga secara garis besar kita bisa lihat nanti prosesnya seperti ini. Ribulosa 5-fosfat akan menerima 3 ATP, kemudian dia membentuk ribulosa 1,5-bisfosfat, kemudian dia menerima 3 CO2, terbentuk 3 fosfogliserat, terima lagi 6 ATP, terbentuk 1,3-bisfosfogliserat, terima di sini 6 NADPH ya untuk satu molekul ini ya. Sehingga nanti akan terbentuk GAP atau glyceraldehyde fosfat atau glyceraldehyde 3 fosfat, ini GAP ya atau G3P. Lalu dia juga bisa berisomerisasi menjadi DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Mereka berdua bisa bergabung menjadi fruktosa 1,6-bisfosfat, kemudian menjadi fruktosa 6-fosfat, gula 6. Gula 6 ketemu gula 3 jadi gula 5 dan gula 4. Gula 4 kemudian gabung dengan gula 3 jadi gula 7. Ini yang aldolase tadi enzimnya ya. Gula 7 melepaskan fosfat tetap jadi gula 7. Gula 7 ketemu gula 3 totalnya 10 bagi 2 jadi gula 5 dan gula 5. Oke. Kemudian ribosa 5-fosfatnya diisomerisasi menjadi ribulosa 5-fosfat. Sedangkan silulosa 5-fosfatnya atau yang ini ya, ini juga sudah terbentuk silulosa 5-fosfat. Yang ini tadi sudah gula 5, tinggal mengalami epimerasi atau dengan bantuan enzim epimerase dijadikan ribulosa 5-fosfat, baru nanti dia putar kembali ke sini. Oke, ini gambaran yang umumnya ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa reaksi gelap fotosintesis itu dimulai dari reaksi CO2 dan ribulosa 1,5-bisfosfat untuk membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Reaksi ini dikatalisis oleh suatu enzim, tadi sudah saya sebutkan juga namanya adalah Rubisco atau nama panjangnya ribulosa 1,5-bisfosfat karboksilase oksigenase. Nah, perlu diketahui bahwa enzim ini merupakan satu karboksilase, tapi dia juga merupakan satu oksigenase. Karena dia juga bisa bereaksi dengan oksigen. Kalau dia bereaksi dengan oksigen, si substratnya ya, ribulosa 1,5-bisfosfatnya, justru yang terbentuk adalah fosfoglikolat, yaitu karbon 2, jadi ada 2C nanti, dan juga 3 fosfogliserat. Pembentukan fosfoglikolat ini tidak dapat mengubah CO2, tapi justru mengkonsumsi O2. Jadi kalau di tahap ini, nanti dia tidak lanjut ke sini, dia tidak akan mengubah CO2. Dia justru nanti mengkonsumsi O2 sehingga bukan lagi fotosintesis yang terjadi, melainkan fotorespirasi. Ya.
Nah, kalau kita hitung energi yang dibutuhkan pada siklus Calvin, bahwa untuk menghasilkan 1 heksosa dari 6 CO2, tadi kamu lihat di sini sudah ditampilkan 3 CO2 ya, dia harus putar sekali lagi supaya dihasilkan 6 CO2. Ini jalurnya sangat kompleks ya, ini tidak berarti 3 di sini, 1, 2, berapa ini garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian nanti 1 jadi DHAP, 1 jadi DHAP ke sini gitu ya, jadi kamu lihat 1 GAP ini dia bisa diversifikasi masuk ke reaksi manapun. Jadi di sini rasionya belum kelihatan ya. Kalau ini semuanya ditotal secara net, nanti untuk menghasilkan 1 gula 6 dari 6 CO2, kita lihat reaksinya adalah seperti ini. Bahwa 6 CO2 nanti plus 18 ATP plus 12 NADPH plus 12 molekul air yang dari reaksi terang tadi, barulah terbentuk 1 molekul gula 6. Oke? Nanti dia juga tentunya akan menghasilkan 18 ADP, 18 PI, 12 NADP+, dan 6 H+. Jadi yang dari sini tadi kamu lihat, ini 3 tambah 6, 9 ya ATP-nya, ini 6 NADPH, ini baru 3 CO2. Kalau mau CO2-nya 6 supaya terbentuk 1 gula 6, nanti dia harus putar 2 kali di sini dan reaksi totalnya nanti adalah ini. Ini adalah reaksi fotosintesis yang kamu kenal ya. Maka kita sebut proses fotosintesis itu anabolisme. Karena pada reaksi totalnya ATP itu justru dibutuhkan. Itu ciri khas anabolisme ya. Kalau katabolisme ciri khasnya pada reaksi totalnya nanti ATP itu dihasilkan. Oke, nah 1,3-fosfogliserat itu dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat melalui 4 reaksi yang mirip dengan gluconeogenesis, yaitu ini tadi ya. 1,3-fosfogliserat, 1,3-bis-fosfogliserat, nanti dia jadi fruktosa 6-fosfat. Mirip dengan gluconeogenesis karena ada GAP, ada DHAP, ada fruktosa 1,6-bisfosfat. Jadi mirip dengan gluconeogenesis. Mana tadi? Ini tadi ya. Nah, tahap ini pada siklus Calvin akan mengkonsumsi 2 ATP dan 2 NADPH per karbon 6 yang akan dibentuk oleh 2 kali karbon 3. Kemudian, nah ini tadi yang stage 2 ya, yaitu stage apa tadi namanya? Kita lihat kembali supaya tidak loss ya. Ini adalah stage reduksi. Ya, dari 2 karbon 3 menjadi 1 karbon 6. Ini adalah namanya tahap reduksi. Tidak sesederhana ini ya, ternyata ya dia akan lewat jalur yang mirip dengan gluconeogenesis dari sini ke situ. Baru dari sini nanti terjadi tahap regenerasi agar gula 6 ini kembali lagi menjadi gula 5. Ini pun tahapnya panjang. Jadi gitu ya. Kembali ke sini. Kemudian siklus ini akan kembali berputar dengan cara menghasilkan ribulosa 1,5-bisfosfat lagi. Sebab inilah yang merupakan akseptor CO2. Ini merupakan gula 5 yang harus dibentuk dari gula 6 dan gula 3. Proses ini nanti akan mengkonsumsi 1 ATP, yaitu di reaksi ini ya. Ribulosa 5-fosfat menjadi ribulosa 1,5-bisfosfat nanti akan dibutuhkan 1 ATP untuk setiap reaksi ya. Kalau ada 3 panah berarti ada 3 molekul yang terjadi, maka diperlukan nanti 3 ATP. Untuk satu siklus lengkapnya sebetulnya 3 CO2 sudah